Film diawali dengan memperlihatkan seorang gangster bernama Sukte. Ia baru saja menusuk bagian tubuh seorang pemuda yang diketahui merupakan anak dari Sultan entah apa. Tujuannya Sukte sehingga melakukan hal ini. Ia yang sedang dalam kondisi setengah mabuk, akibat memakai bubuk haram pun, lantas berusaha menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan. Dikarenakan panggilannya tak kunjung diterima oleh kakaknya. Sukte yang kesal pun menjadi semakin barbar hingga menabrak kaca mobil orang lain, di mana hal itu seketika jadi masalah baru bagi Sukte, karena dua orang yang ada di dalam mobil itu merupakan ogot, gangster, dari kelompok lain yang saling bermusuhan dengan gengnya. Tanpa sengaja, mereka melihat Sukte masuk ke sebuah tempat karaoke. Salah satu dari mereka, pria berambut pendek bernama Sony, langsung menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk tidak mendekatinya sekarang. Ia tahu betul, tempat itu bukan sekadar tempat hiburan itu. Markas tersembunyi milik ketua geng yang berada di pihak Sukte. Namun, di dalam bangunan yang penuh gemerlap lampu itu, situasi jauh dari menyenangkan. Monyung, istri Sukte yang bekerja di sana sebagai staf, tampak gelisah. Matanya terus melirik ke arah pintu belakang. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi seseorang lewat ponsel yang disembunyikan di balik celemeknya. Ada ketakutan yang jelas di wajahnya. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Pagi harinya, kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Mina dari Sukte yang semalam susah dihubungi. Ia dulunya merupakan gangster paling ditakuti, namun memilih pensiun dini karena ingin menjalani kehidupan normal seperti yang lain. Tinggal berdua bersama sang istri serta kucing yang menjadi peliharaannya. Setelah mendengar itu pesan suara dari Sukte yang dikirim tadi malam, Min yang mendengar jika adiknya sedang dalam bahaya, segera bergegas untuk pergi menemuinya. Namun dalam perjalanan menuju ke sana, ia yang melihat warga tengah ramai melakukan demo akbar akibat gaji yang ditunda, ketika membuatnya merasa perlu untuk mengambil tindakan dan Min dikenal sebagai kakak yang selalu ada untuk adiknya. Sukte, sejak lama, ia tak pernah alpa mengirimkan uang guna membantu kehidupan Sukte dan sang istri. Tapi belakangan, komunikasi mereka terputus tanpa penjelasan. Merasa ada yang tak beres, Min nekat pergi ke rumah adiknya. Namun yang ia temukan justru menambah kegundahan. Pintu tak terkunci, isi rumah berantakan, dan tak seorang pun terlihat. Rumah itu sunyi, seperti ditinggalkan begitu saja. Dalam perjalanan ke rumah Sukte, Sam, yang kini dibersama oleh rekannya, mulai membahas terkait Sukte yang memiliki kakak, yaitu Min, di mana Min yang pernah dimasukkan ke dalam sel penjara, rupanya disebabkan karena menghabisi nyawa seseorang atas perintah dari bosnya yang sebenarnya diberikan kepada Sukte, dan selama kakaknya di dalam penjara. Sukte diketahui sering memakai bubuk terlarang serta membuat keonaran sampai sekarang. 이 집 아저씨 안 사람이 글쎄. 평소에 아니요, 무슨 일이 있는 건 아니고요. 왜요? Malam pun tiba, Min sengaja masuk ke wilayah musuh bebuyutan Chang dan dihampiri Sony. Selaku gangster di situ, ia, yang tentunya sudah dikenal dalam dunia gelap pun, membuat Sony sedikit ketar-ketir dan memberitahu terkait aturan sangat penting di mana Min seharusnya tidak boleh datang ke tempat ini. Namun, karena Min kini berstatus sebagai warga biasa pun merasa tidak perlu untuk mematuhi aturan itu lagi. Di sana, Sony menyebut bahwa terakhir kali ia melihat Sukte adalah di depan sebuah tempat karaoke. Ucapan itu membuat Min mulai curiga, merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, Min menerima telepon dari Sam yang memintanya segera ke rumah sakit. Begitu tiba di sana, Min merasa terkejut dan hancur
melihat adiknya, Sukte, terbaring tak bernyawa. Tubuhnya begitu mengenaskan, seakan sudah diperlakukan dengan kejam oleh seseorang. Sam yang sudah berada di tempat itu menjelaskan bahwa salah satu rekannya yang sempat mengunjungi tempat karaoke menemukan jejak darah di salah satu ruangan. Hal itu semakin memperburuk keadaan dan membuat Min semakin bingung tentang siapa yang bisa melakukan perbuatan kejam itu. 그럼요. 뭐 들어보니까 전에도 먼지를 하겠습니다. Dalam usahanya mencari bantuan, Min mendatangi Yunggu, salah satu anak buah kepercayaan Chang Mo. Ia berharap masih ada orang yang bersedia membantunya di tengah larangan lama yang membatasi. Namun, permintaannya langsung ditolak. Yunggu menolak terlibat. Takut jika Chang Mo mengetahui pertemuan itu. Sudah jelas, Min bukan lagi bagian dari jaringan mereka. Menyadari posisinya kini benar-benar di luar lingkaran, Min tak berkata banyak. Ia memilih pergi. Sadar bahwa ia harus menghadapi semuanya seorang diri. 야, 형님 대접해주니까. Di tengah situasi yang memanas, Yunggu tiba-tiba muncul. Rupanya ia berubah pikiran. Sementara itu, Sam dan tim investigasinya masih menyisir tempat karaoke. Setelah pemeriksaan menyeluruh, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa di tempat inilah Sukte pertama kali diserang. Namun, apakah ini kasus pembunuhan berencana atau hanya kekerasan yang berujung kematian? Masih belum bisa dipastikan. Ketua tim belum menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan motif di baliknya. 그래? 아유, 싸그리 긁어갔어요. 공주 수사하라고. 예? 그리고 민영사한테 인수인계를 했으니까. 민영사. 예? Namun setelah mendengar alasan Min datang bahwa ia hanya ingin menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Sukte, ekspresi sang bos berubah. Ia sadar bahwa ini hanyalah kesalahpahaman semata, meyakinkan bahwa dirinya dan kelompoknya tak terlibat dalam kasus tersebut. Sang bos justru memberi saran jika Min ingin jawaban, maka Monyung, istri dari Sukte, adalah orang pertama yang harus dia datangi. 그럴 게 아니라 차문영이한테 가서 물어봐라. Tak lama berselang, seorang pria bernama Kang tiba di tempat yang sama. Ia langsung menanyakan soal Monyung, membuat Min yang kebetulan berada di sana merasa curiga. Rasa penasarannya tumbuh. Apa sebenarnya tujuan Kang mencari Monyung? Min memilih mengamati dari kejauhan, menunggu dalam mobil, sambil mengamati gerak-gerik pria itu. Ia menduga Kang mungkin mendapat informasi soal Monyung dari Uli, pemilik warung di sekitar situ. Tanpa pikir panjang, Min pun memutuskan untuk mengikuti Kang, berharap bisa menemukan jejak yang selama ini ia cari. Tanpa disangka, seorang tetangga muncul sambil membawa Sam bersamanya. Begitu melihat situasinya, Kang langsung dibawa oleh Sam ke kantor polisi, bukan karena tuduhan masuk tanpa izin, melainkan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di sana, Sam mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Setelah memeriksa novel berjudul Enjarni karya Kang, ia menyadari bahwa cerita dalam buku itu menggambarkan kehidupan Monyung dengan sangat rinci. Bahkan, di dalamnya disebutkan bahwa sang suami yang pecandu narkoba akhirnya tewas, persis seperti yang terjadi pada Sukte. 그 책에 그렇게 나와 있다고 하지 않았나? 나랑 얘기 좀 해. 야. Masih berada di kedai kopi, Kang mencoba menghubungi Monyung menggunakan ponsel milik kakaknya. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, apalagi setelah anak pemilik kedai memberitahunya bahwa tempat itu dulunya adalah rumah Monyung dan keluarganya. Merasa ada petunjuk tersembunyi, Kang mulai menyusuri setiap sudut ruangan, berharap menemukan jejak kemana Monyung pergi. Setelah cukup lama mencari, akhirnya sebuah pesan masuk ke ponselnya dari Monyung. Dalam pesan itu, ia memberitahu bahwa sejak tadi, dirinya sudah berada di terminal bus.
Tak lama berselang, Min juga tiba dan segera bergabung dalam pencarian. Mereka menelusuri setiap sudut terminal. Mata mereka waspada, hingga akhirnya di titik inilah, cerita mundur ke malam ketika Sukte berada di ruang karaoke. Di sana, ia tengah dimarahi habis-habisan oleh Chang Mo, yang kecewa karena Sukte telah menikam putra konglomerat ternama yang tak lain adalah sahabat dekat Chang Mo sendiri. Sekte dengan nada putus asa menjelaskan bahwa ia tak punya pilihan. Ia hanya ingin melindungi Mo Nyung, yang malam itu nyaris menjadi korban perlakuan bejat anak konglomerat tersebut. Chang Mo sempat terlihat ragu, mencoba memahami alasan Sukte, namun semuanya berubah saat ia menerima telepon dari keluarga korban. Tekanan dari atas terlalu besar. Dalam situasi itu, Chang Mo sadar, satu-satunya jalan yang tersisa adalah mengakhiri hidup Sukte malam itu juga. Mo Nyung yang malam itu juga berada di tempat kejadian, mencoba menghubungi Kang, berharap mendapat bantuan. Namun, panggilan berkali-kali tak pernah dijawab, membuatnya terjebak dalam situasi tanpa pilihan. Chang Mo, dengan dingin, memintanya membersihkan jejak darah Sukte yang tercecer di lantai. Waktu terus berjalan, dan sebelum tempat itu ditutup, Chang Mo menyodorkan satu syarat padanya. Jika Mo Nyung ingin tetap hidup, maka ia harus lenyap tanpa jejak. Jangan sampai polisi, apalagi Min, menemukan dirinya. Keesokan harinya, Min yang kembali mengenakan pakaian khasnya sebagai gangster, langsung menuju sebuah dermaga yang merupakan markas Chang Mo. Dengan langkah tenang, ia mendekati anak buah Chang Mo dan tanpa ragu menghabisi salah satu dari mereka. Setelah itu, Min segera menarik senjata andalannya siap menghadapi siapapun yang menghalangi jalannya. Tekadnya sudah bulat, dan tak ada lagi yang bisa menghalangi niatnya untuk menyelesaikan urusan ini, dan setelah menuntaskan para penjaga di luar, Min langsung melangkah menuju ruangan tempat Chang Mo sedang duduk santai, menikmati makanannya. Tanpa merasa gentar, Min masuk dan duduk di depan mantan bosnya itu, menatapnya dengan tajam. Sebelum bertindak lebih jauh, Min tak bisa menahan diri untuk bertanya, "Di mana potongan tubuh adikku?" Chang Mo hanya tersenyum lebar, tidak memberi jawaban. Senyuman itu seolah menambah bara di hati Min, semakin menguatkan tekadnya untuk menyelesaikan urusan ini dengan cara apapun, sehingga tamat ending yang sangat membegengkan.